Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam pengajaran Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai pengajaran kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat masing-masing, kita sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita minta urapan Tuhan turun atas kita, supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengerti, merenungkan, dan bahkan melakukan setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda karawata sikika. Oh haleluya. Koryawata shanda karawata sikika. Shanda karawata shikike, haleluya, haleluya, haleluya. Koryawata shanda karawata shikike. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah
ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Korea wata shanda karawata sekeke kami Tuhan, kami tahu ini kami Tuhan Yesus, sekeka karya wata shanda karawata sekeka.
Inilah kami Tuhan. Inilah setiap kami Bapa. Kami mau Tuhan, hati hamba ada selalu di dalam hidup kami, yang selalu taat dan setia akan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami datang ke dunia ini gak membawa apapun juga. Dan pada saat kami kembali kepadamu Tuhan, gak ada satupun yang bisa kami pertahankan Bapa, kecuali kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Selidiki setiap hati kami, selidiki setiap hati anak-anak-Mu. Adakah Engkau menemukan ketaatan dan kesetiaan di dalam hidup kami? Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pujian yang begitu indah. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami dipuaskan, kami dikenyangkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk urapan-Mu. Bapa, pada malam hari ini, kami ingin mendengar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah dengan kata-kata yang sangat sederhana. Supaya kami semua dapat menangkap isi hati-Mu. Dan kami juga dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam firman Tuhan ini. Urapi kami semua Tuhan. Urapi khususnya hamba. Supaya setiap firman yang disampaikan, semuanya berasal daripada-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau membuka telinga kami. Kami siap untuk menjadi murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji-pujian yang sangat luar biasa, dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini pasti sangat diberkati dengan puji-pujian. Nah, malam hari ini kita akan membahas Bilangan pasal yang kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar pada Bilangan yang pertama, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk menghitung jumlah laskar yang ada pada setiap suku-suku Israel menurut kaum-kaum yang sudah Tuhan tetapkan. Maka di Bilangan 2 kita sama-sama akan belajar tempat perkemahan pada suku-suku Israel. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, pasal ini bercatat di mana suku-suku Israel ditunjuk tempat masing-masing dalam perkemahannya. Di mana jumlah pasukan seluruhnya yang kita belajar di Bilangan 1 ada 603.550, dan itu hanya yang dewasa saja di atas 20 tahun. Tetapi suku Lewi tidak termasuk dalam catatan tersebut. Karena suku Lewi telah dikhususkan oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Nah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama baca di dalam Bilangan 2 mulai dari ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Ayat pertama dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panji ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukannya mereka. Pemimpin Bani Yehuda adalah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Suar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulon. Pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Shedeur.
Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Dan yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisyadai. Nah, saya nggak akan baca selanjutnya karena semuanya adalah penetapan terhadap kemah-kemah setiap suku dan jumlah dan pemimpin-pemimpinnya. Yang kita bisa bahas pada saat ini, apa sih arti perkemahan? Kenapa perkemahan itu sedemikian penting sehingga dicatat dan ditetapkan, difirmankan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun? Kemah atau saat ini yang kita kenal sebagai rumah adalah tempat yang penting bagi setiap orang. Saya yakin itu juga pasti penting untuk kita berteduh. Tempat kita untuk beristirahat yang nyaman. Setelah melewatkan semua rutinitas yang melelahkan di luar rumah kita. Saat berada di padang belantara, padang gurun, bangsa Israel harus berjalan, menempuh pengembaraan agar bisa masuk tanah perjanjian. Pada masa itu, mereka harus berkemah dan mereka masih pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bangsa Israel tidak dibiarkan untuk bercerai-berai, melainkan diatur sedemikian rupa dan disediakan tempat perkemahan sesuai dengan kelompok suku-suku mereka. Pada waktu mereka berdiam, Tuhan juga telah menetapkan di mana mereka harus memasangkan kemah mereka. Itu disebutkan di ayat ketiga sampai ke-6 dan ayat 17 sampai ke-31 jika kita baca lebih lanjut lagi. Dan pada waktu mereka berangkat, Tuhan juga menetapkan bagaimana mereka berjalan. Jadi hidup bersama dengan Tuhan itu nyaman sekali, Bapak Ibu sekalian. Di mana Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita berdiam. Dan Tuhan juga menentukan kapan kita harus berangkat, kapan kita harus berjalan, dan kemana kita harus melangkah. Dengan demikian, kemanapun mereka bangsa Israel pergi, ada kemah pertemuan yang menunjukkan hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Perkemahan bangsa Israel memang berpindah-pindah, tetapi Tuhan Allah mereka tidak pernah berpindah dari umatnya. Hal ini yang membuat bangsa Israel merasa aman, merasa nyaman, berada dekat dengan Tuhan Allah. Satu hal yang menarik Bapak Ibu di pasal ini, bahwa bangsa Israel harus berkemah dekat dengan panji-panji yang melambangkan suku-suku mereka. Mari kita pelajari apa arti panji-panji yang dimaksud pada pasal ini. Karena ini sering sekali disebutkan pada mereka berkemah tidak jauh dari panji-panjinya. Sehingga ini interesting banget. Dan saya pelajari apa sih arti panji-panji itu. Ternyata panji-panji atau disebut juga saat ini adalah bendera-bendera. Digunakan untuk menunjukkan identitas kelompok atau satu komunitas atau sebuah suku atau bangsa. Setiap suku mempunyai warna dan lambang atau logo tersendiri yang berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Menarik bukan? Nah, panji-panji itu juga yang akan mewakili pada saat mereka maju berperang dan pada saat kita sudah belajar di bilangan 1 yang kemarin kita telah pelajari. Jadi yang pertama, panji-panji itu menunjukkan komunitas. Jadi dari jauh mereka tahu di mana kemah suku mereka berada dan di mana Tuhan telah menetapkan mereka harus berdiam. Dan yang kedua, panji-panji juga digunakan untuk alat menandai tempat. Misalnya disebutkan tadi, di sebelah timur tempat Laskar Yehuda. Lalu ada panji-panji Laskar Ruben yang di sebelah selatan. Dan juga Laskar Efraim ada di sebelah barat. Jadi panji-panji itu menandai suatu tempat, suatu arah di mana mereka harus berdiam.
Ada utara, selatan, barat, dan timur. Dan yang ketiga, panji-panji juga digunakan sebagai alat komunikasi. Itu tertulis di ayat 17 dan di ayat ke-34. Tanda-tanda untuk menyampaikan informasi seperti kapan mereka harus berhenti, berkumpul, dan berangkat. Saya akan bacakan 2 ayat ini di ayat 17 dan 34 supaya kita mengerti lebih dalam lagi. Di ayat 17 dikatakan, sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Di tengah-tengah laskar yang lain itu, sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat. Masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Garis bawahi menurut panji-panji mereka. Pada saat mereka berangkat, pada saat mereka berkemah, mereka harus sesuai menuruti panji-panji mereka. Dan di ayat 34 juga dikatakan, maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah. Sekali lagi dikatakan, demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat, garis bawahi mereka berangkat menurut kaumnya dan sukunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pelajari bahwa Tuhan menetapkan bagaimana kita berdiam, di mana kita tinggal, dan kapan kita harus berangkat. Nggak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Dimanapun kita sudah ditetapkan, kita berada, saya percaya Tuhan pasti punya rencana untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai penutup, kita sudah belajar bahwa Tuhan Allah telah menetapkan tempat yang baik bagi kita semua. Ia tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Ia adalah Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita. Seharusnya inilah yang menjadi rumah kita. Rumah di mana kita merasakan ada Tuhan di dalam rumah kita. Ada hadirat Tuhan. Bagi orang Kristen, rumah itu bukanlah satu arti bangunan. Bukan bangunan yang megah. Tetapi jika rumah di mana ada hadirat Tuhan di tengah-tengahnya, maka itu akan menjadi rumah bagi kita semua. Rumah di mana kita bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Rumah di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Maka kita harus selalu mengundang hadirat Tuhan ada di dalam setiap rumah kita. Rumah bicara mengenai keluarga, bicara mengenai orang tua dan anak, di mana ada damai sejahtera Allah di dalam setiap rumah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menjadi tempat peristirahatan bagi kita semua. Karena hanya dekat Allah saja kita patut bersandar. Dan hanya di dalam hadirat Tuhan kita merasa tenang dan nyaman. Karena Tuhan satu-satunya tempat yang memberikan perlindungan bagi kita semua. Kita pasti akan betah. Kita pasti akan merasa nyaman jikalau Tuhan berada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Koryawata shanda karawata shikika karyawata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana pada malam hari ini kami boleh belajar di dalam bilangan yang kedua. Di mana Tuhan telah menetapkan tempat-tempat perkemahan pada suku Israel, pada bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, kami belajar Engkau Allah yang peduli pada setiap kami. Engkau yang peduli dan Engkau yang mengerti setiap kebutuhan kami. Bahkan Engkau yang telah menetapkan rumah-rumah di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan gak ada sesuatu yang kebetulan. Dimanapun rumah kami Tuhan, bagaimanapun kondisi rumah kami Tuhan. Kami gak mau melihat gedungnya, kami gak mau lihat tempatnya. Tapi kami mementingkan bahwa ada Engkau di dalam setiap rumah kami. Ada hadirat Tuhan di dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di dalam setiap rumah kami. Untuk hadir di dalam setiap hidup kami khususnya Tuhan.
Kami nggak mau Tuhan jauh dari hadirat-Mu. Jangan pernah Tuhan lepaskan kami. Karena kami butuh Engkau. Tempat kami bersandar, tempat kami beristirahat. Tunjukkan setiap jalan mana yang harus kami tempuh Tuhan. Karena kami nggak mau melangkah tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami nggak akan berangkat, kami nggak akan menetap, kami nggak akan kemana-mana Tuhan. Tanpa Engkau yang membimbing kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti dan Engkau yang peduli setiap kebutuhan dari anak-anak-Mu yang mendengarkan Bible Study online pada malam hari ini. Bagi mereka yang letih lesu Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Bagi mereka yang mungkin putus asa pada malam hari ini Tuhan, Engkau berikan tempat peristirahatan yang tenang Tuhan. Engkau berikan semangat yang baru kepada mereka. Karena hanya di dalam Engkau saja Tuhan, hati kami tenang. Bagian kami Tuhan hanya taat, hanya setia. Dan kami percaya Engkau pasti akan menyertai kami, melindungi kami, dan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengundang Engkau di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah, malam hari ini kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.